Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah pusat menaikkan level PPKM di wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, DIY, dan Bali ke level 3. Artinya pengetatan kegiatan masyarakat akan disesuaikan lagi akibat melonjaknya kasus COVID-19. Sekalipun 63% ini dari seat atau dari tempat tidur 5.730 ya. Kalau dari 11.000 ini mungkin cuma 31% ya. Jadi tidak usah khawatir, DKI Jakarta memiliki cukup baik, cukup banyak fasilitas. Begitu juga terkait ICU. Dari yang 741 yang disiapkan, itu terpakai 257, itu artinya 35%. Jadi tidak khawatir, kami akan terus meningkatkan berbagai fasilitas sarana prasarana, rumah sakit, puskesmas, kelurahan, puskesmas, kecamatan, tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, vitamin, semua, APD, masker, dan sebagainya, tidak usah khawatir. Inilah pernyataan dari Pemprov DKI Jakarta, jangan khawatir katanya. Penyebaran kasus COVID-19 di DKI Jakarta pada hari Minggu kemarin tembus 15.800 kasus. Ini merupakan kasus positif harian tertinggi yang pernah dialami DKI Jakarta selama pandemi. Bahkan pada gelombang kedua saja pada tahun lalu, angka tertinggi di DKI Jakarta berada di angka 14.000 kasus. Mulai dari 23 Januari lalu, tercatat kasus harian terus meningkat di atas 1.000 hingga terakhir 15.000. Selain menjadi rekor tertinggi selama pandemi, DKI Jakarta juga mencatat positivity rate harian mencapai 26,2%. Melihat kondisi saat ini, pemerintah pusat pun akhirnya menaikkan level PPKM ke level 3. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut, level assessment di Jabodetabek naik akibat rendahnya tracing. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia. Dengan perubahan level PPKM, perubahan yang terjadi adalah supermarket dan mal buka sampai pukul 21 dengan 60% pengunjung. Untuk pengunjung anak-anak di bawah 12 tahun minimal dosis 1 vaksin. Syarat anak ini juga berlaku untuk bioskop. Sedangkan untuk warung, lapak, resto, hingga kafe diperbolehkan untuk buka sampai jam 9 malam dengan 60% pengunjung. Untuk pasar raya, buka sampai pukul 20 dengan 60% pengunjung. Tempat ibadah maksimal 50% kapasitas dan seni budaya 25% kapasitas. Dan untuk industri orientasi ekspor dan domestik tetap beroperasi dengan 75% karyawannya harus dosis kedua. Tim Liputan Metro TV.